Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddalana bi syahri Rajab. Wa huwa alladzi istafa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam al-mujtaba al-muayyad. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa taharram wa tahannan ala man turja bihi syafa'atuhu yaumal ma'ab. أشهد أن لا إله إلا الله رب العباد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر الأعاجم والعرب أما بعد. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah adalah ungkapan yang hendaknya senantiasa kita ucapkan, karena berkat nikmat dan karunia-Nya kita masih bisa menikmati hidup ini, dari kita bangun tidur sampai kita menjelang tidur kembali, sehingga kita bisa melaksanakan segala aktivitas kita. Salawat serta salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada junjungan kita, manusia paling sempurna, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang karena beliaulah Allah menciptakan alam. Kaum muslimin rahimakumullah, sekarang kita berada di bulan Rajab. Rajab ini adalah salah satu dari 4 bulan yang Allah muliakan. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Pada hari Allah menciptakan langit dan bumi, 4 di antaranya adalah bulan-bulan yang mulia. Rajab sendiri artinya mulia. Karena mulianya bulan Rajab, sehingga di bulan Rajab inilah Allah menurunkan banyak rahmat, hidayah serta kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuliakan bulan Rajab sampai bersabda yang berisi doa. Doa ini diajarkan kepada kita, dimaksudkan kita juga banyak-banyak berdoa pada bulan Rajab. Yang diriwayatkan dari Malik bin Anas, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, serta pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Dari hadis di atas dapat kita simpulkan bahwasanya Rasulullah memuliakan bulan Rajab. Ya, karena bulan Rajab ini adalah salah satu dari rangkaian bulan menuju kepada bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Lalu bagaimana kita mengisi bulan Rajab ini? Ulama mengajarkan kepada kita, hendaknya kita banyak-banyak bertaubat dengan cara membersihkan hati kita dari sifat-sifat tercela, menjauhkan diri kita dari perbuatan maksiat. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitabnya Al-Ghuniyah mengatakan bahwasanya ada 3 syarat untuk diterimanya taubat. Yang pertama, menyesali maksiat yang telah dilakukan. Kalau kita lihat, tidak sedikit orang yang bukan menyesal melakukan maksiat, tetapi malah bangga dengan pamer di sosial media. Na'udzubillah, jangan sampai kita seperti ini. Kemudian yang kedua, menahan diri dari berbuat maksiat kapanpun dan dimanapun. Dari waktu misalnya ketika kita sendirian, ini yang paling rawan untuk berbuat maksiat. Tentu saja kita harus menahan. Kemudian dari tempat di mana kita berada, di tengah orang-orang yang berbuat maksiat, kita tetap bertahan untuk tidak melakukannya.
Yang ketiga, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, hendaknya berjanji untuk tidak mengulangi maksiat itu lagi. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang beriman, taubatlah kalian dengan taubatan nasuha. Apa itu taubatan nasuha? Yaitu taubat menyesal telah melakukan maksiat, kemudian ia berjanji tidak akan melakukannya lagi. Memang sangat berat. Kaum muslimin rahimakumullah, salah satu jalan kita bertaubat adalah dengan memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang maksum, manusia yang terjaga dari perbuatan maksiat, yang sudah dijamin oleh Allah akan menempati surga paling tinggi, masih tetap beristighfar atau memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala paling sedikit dalam satu hari 100 kali. Artinya, beliau mengajarkan kepada kita sebagai umatnya, hendaknya kita perbanyak istighfar. Kalau Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga masih beristighfar, bagaimana dengan kita? Artinya kita harus lebih banyak beristighfar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun lafaz istighfar itu bisa bermacam-macam. Bisa kita ucapkan astaghfirullahaladzim, 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 dan seterusnya. Atau kita ucapkan sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Atau boleh juga kita mengucapkan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita perbanyak istighfar. Dengan beristighfar, diharapkan kita akan enggan kembali melakukan kemaksiatan. Walaupun kita melakukan maksiat lagi, hendaknya kita terus beristighfar. Insya Allah, lama-kelamaan kita akan menjadi enggan untuk berbuat maksiat. Kaum muslimin rahimakumullah, perbuatan maksiat atau perbuatan dosa yang sering kita lakukan, salah satu penyebabnya adalah karena kerasnya bahkan matinya hati. Imam As-Suyuti dalam kitabnya Lubabul Hadis membahas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun turithu qaswatal qalb, hubbun naumi wa hubbur rahati wa hubbul akli." Ada 3 yang menjadi penyebab atau yang mewariskan kerasnya hati. Yang pertama hubbun naumi, cinta tidur atau senang tidur. Yang kedua hubur rohati, senang bersantai-santai. Yang ketiga hubul akli, senang makan. Syekh Abdullah Al-Haddad mengatakan, al-adatu idza rusikhat nusikhat. Suatu kebiasaan jika dilakukan berulang-ulang, niscaya ia akan melekat pada si pelaku tersebut. Kaum muslimin yang berbahagia, bagi kita yang masih senang tidur, marilah sama-sama kita kurangi tidur kita. Kita perbanyak qiyamul lail, kita perbanyak istighfar, memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khusus setelah subuh dan setelah maghrib, kita baca Rabbighfirli warhamni watub alayya, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
bagi kita yang masih senang berleha-leha, terlalu senang bersantai-santai, marilah kita bangkit. Kita melakukan hal-hal positif. Marilah kita rajin dan giat mencari nafkah di bulan Rajab ini, yang mana bisa kita jadikan tabungan agar di bulan Ramadan nanti tidak ada lagi alasan tidak beribadah, bahkan tidak berpuasa karena sibuk mencari rezeki. Yang ketiga, bagi kita yang masih suka banyak makan, marilah sama-sama kita kurangi makan sedikit demi sedikit dengan cara berpuasa puasa sunnah di bulan Rajab ini. Di mana puasa sunnah di bulan Rajab ini bisa kita jadikan sarana latihan untuk menghadapi puasa yang wajib, yaitu puasa di bulan Ramadan. Kaum muslimin rahimakumullah. Demikianlah tadi, semoga bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi kaum muslimin sekalian. Semoga kita termasuk orang-orang yang pandai bertaubat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.